Melanjutkan kajian tafsir surat Al-Ikhlas. Masih kita di ayat pertama. Nah, masih kita di ayat pertama di surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya Muhammad, dia Allah itu ahad. Allah itu ahad. Telah disampaikan kemarin bahwasanya ahadiyahnya Allah itu pada ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Dan semuanya saling berkaitan. Kekuatan ibadah seseorang, yaitu al-uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Kekuatan ikhlas seseorang kepada Allah dalam ibadahnya, takutnya dia kepada Allah, cinta dan harapnya, tawakalnya kepada Allah. Itu semua sesuai dengan kekuatan tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat yang dia miliki. Semakin kuat imannya terhadap tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat, maka semakin kuatlah tingkat keikhlasannya. Keikhlasan manusia bertingkat-tingkat. Sekalipun mereka ikhlas untuk Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu tidak pada tingkatan yang sama. Nah, jumlah atau tingkatan kaum muslimin dalam ikhlas, dalam takut kepada Allah. Semua muslim takut kepada Allah. Semua muslim cinta kepada Allah. Ada yang betul-betul mereka menjaga diri mereka dari kemaksiatan, ya. Bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tingginya tingkat takut mereka kepada Allah dan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lemah takutnya kepada Allah, ada yang lemah cintanya kepada Allah, dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya, ketakwaannya pun lemah. Ya. Tingkatan tauhid, iman, ikhlas, takut dan cinta pada kaum muslimin itu sejumlah kaum muslimin yang ada. Jadi nggak ada dua orang muslim yang sama. Mereka itu tingkatan iman, tingkatan ilmunya nggak ada yang sama. Belajar anak kembar misalnya dari kecil sampai besarnya sekolah di sekolah yang sama dengan guru yang sama sampai sekolah tinggi nggak akan sama. Tingkat keilmuannya, tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya, keikhlasannya. Allah membagi-bagi rizki hidayah sebagaimana Allah membagi-bagi rizki dunia. Tidak ada yang sama. Sekalipun gaji karyawan di pabrik itu sama, mungkin 1.000 orang digaji dengan gaji yang sama, 4 juta atau 3 juta misalnya. Tidak semua 3 juta itu termanfaatkan dengan yang sama. Sekalipun sama nih zahirnya nih. Enggak sama, mereka dapat manfaat, ada yang hilang lah, ada yang dia membeli barang itu dengan mahal lah, ada yang ini dan itunya, enggak ada yang sama. Ya. Nah, demikian pula hidayah. Ada sebagian ulama yang mempunyai spesialis dari sisi fikih sholat, ada yang spesialis di fikih haji, ada yang spesialis di fikih faraid, zakat, ya, saum dan yang lainnya. Dan mereka pun bertingkat-tingkat juga apa namanya?
tingginya ilmu mereka dalam sub ilmu atau spesialis tersebut nggak sama-sama juga, nggak ada yang sama juga. Taib. Nah, yakhluqu ma yasha. Taib. Wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah pun memilih. Dan Allah pun memilih. Taib. Nah, ini tauhid al-uluhiyah, ya tauhidur rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Nah, kita mulai dari tauhid ar-rububiyah. Allah itu ahad dalam rububiyahnya. Rububiyah, rukunnya itu tiga. Tiga rukun rububiyah. Ya semua, apa sih rububiyah itu, Afan? Tauhidur rububiyah adalah menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Ya, ifradullah bi'af'alillah. Menunggalkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu rukunnya ada tiga. Jadi kembali mesti ketiga sifat ini. Apa itu? Al-khalqu wat tadbiru wal mulku. Mencipta, mengatur, dan memiliki atau menguasai. Ya. Nah, semua perbuatan-perbuatan Allah kembali pada tiga sifat Allah ini. Mencipta, mengatur, seperti memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan madarat, ya, mendatangkan sakit, menyingkap madarat, mendatangkan aman, manfaat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Nah, itu semua kembali pada at-tadbir, ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mulk, yaitu memiliki. Karena Allah Subhanahu wa taala, nah kita baca ayatnya ya. Di surat Al-A'raf ayat 191. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak bisa mencipta apapun, sedangkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Yang namanya Tuhan harus bisa mencipta. Yang namanya Tuhan harus bisa mencipta. Kalau tidak bisa mencipta, maka dia bukan Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau memang di sana ada ilah, ada dewa, di sana ada anak Allah, maka mereka akan mencipta makhluknya. Dan nanti sesama makhluk, sesama Tuhan tersebut akan saling berperang. Sebagaimana surat Al-Mu'minun. Nah, di surat Al-A'raf ayat 191 Allah mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mereka itu mencipta apapun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan kaum musyrikin, mereka yang menyembah selain Allah, sosok yang tidak bisa mencipta apapun. Kalau nggak bisa mencipta, itu nggak boleh jadi Tuhan, nggak bisa jadi Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh yang disembah selain Allah. Ya, Allah menantang seluruh yang disembah selain Allah. Yang disembah selain Allah banyak, malaikat, nabi, wali, jin, iblisnya sekalipun ditantang semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, simak. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu, semua yang kalian sembah selain Allah. Tadi malaikatnya semua yang Anda sebutkan tadi.
lan mustahil, tidak mungkin, yakhluqu dzubaban, untuk mereka bisa mencipta seekor lalat. Lalat. Orang melihatnya mungkin diusir-usir tuh lalat itu. Ya, tetapi lalat luar biasa, makhluk yang sangat istimewa. Ya, dari sisi kecepatannya, ya sangat sensitif, belum lagi bola matanya. Nah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka semua yang disembah selain Allah itu tidak akan mungkin bisa menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Apalagi menciptakan yang lebih dari itu, matahari misalnya, bulan misalnya. Ya, untuk menciptakan seekor lalat saja mereka tidak mungkin bisa. Malaikat bikin sayap ya. Ini para nabi bikin kakinya nih. Para jin bikin kepalanya misalnya. Sekalipun mereka bersatu padu, mereka nggak bisa bikin seekor lalat. Bahkan kata Allah, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an. Bahkan seandainya lalat tersebut mengambil dari mereka sesuatu, keringat mereka kah diambil, ada sedikit makanan mereka diambil oleh lalat, la yastanqidhuhu min, mereka tidak bisa mengambil kembali dari lalat tersebut yang sudah diambil dari lalat, tidak bisa mereka ambil lagi. Dha'ufat thalibu wal matlub, sangat lemah yang meminta kepada selain Allah dan sangat lemah yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah sejatinya semua yang disembah selain Allah. Mereka tidak bisa mencipta apapun sekecil apapun itu. Ya, sekecil apapun itu. Dan karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua alam semesta ini, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjadi sebab masuk Islamnya Jubair ibn Mut'im, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa adanya pencipta, ataukah mereka manusia yang menciptakan diri mereka sendiri? Yang menunjukkan lemahnya manusia. Apakah manusia itu memang tercipta tanpa adanya pencipta? Ya, tercipta muncul sendiri begitu? Enggak ada yang akalman yang bisa menerima. Ya, tisu yang ada di depan kita ini pun enggak mungkin kita bilang tiba-tiba ada aja kayak gini. Mesti ada yang bikinnya nih. Ya, tiba-tiba ada botol seperti ini. Enggak mungkin, itu akal yang enggak sehat mengatakan. Tiba-tiba muncul benda tanpa ada yang menciptanya. Nah, ini orang yang kurang akal. Ya, semua mesti akan mengatakan sesuatu yang ada itu mesti ada yang menciptakannya, mesti ada yang mengadakannya. Ya, seperti tisu ini dari kayu-kayu besar, dari kayu-kayu hutan sebagian. Ya, kemudian dengan proses-prosesnya, ya, untuk bisa mereka membuat tisu setipis ini. Ya, belum lagi campuran kimianya, ini dan itu sampai jadi satu helai tisu. Nah, perlu beratus atau beribu orang untuk bikin tisu ini. Baik. Kemudian manusia yang sempurna seperti itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Ya, fi ahsani taqwim. Dengan bola matanya, akalnya, ya, bagaimana pembuluh darah, mengalir darah di sekujur tubuh dia, organ-organ dalamnya. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka itu diciptakan tanpa adanya pencipta? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubair ibn Mut'im, untuk menciptakan diri kita sendiri, misalnya mau pasang tangan sebelah mana, mau pasang kepala di mana, mau pasang mana ada. Ya.
Awal ma waqaral imanu fi qalbi. Ayat ini pertama kali yang memasukkan ya, yang menjadi sebab masuknya iman ke dalam hatiku. Kada qalbi ayatir, hampir jantungku lepas. Hampir jantungku copot mendengar ayat ini. Ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menciptakan manusia dengan penuh kedetailan. Baik. Dan di sana ada yang lebih berat penciptaannya ada yang lebih, kalau dibilang berat, tapi nggak ada yang berat bagi Allah. Ada yang lebih susah, ada yang lebih berat penciptaannya daripada menciptakan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, nggak ada bandingannya bikin manusia dengan menciptakan langit-langit, menciptakan bumi. Jauh lebih, kalau dibilang berat, lebih berat. Tapi nggak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ini untuk mencipta ya. Yang bisa mencipta maka dia Tuhan. Yang bisa mencipta maka dia Tuhan. Dan yang bisa mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada kok sekarang mobil. Oh, sekarang ini ada, dulu nggak ada mobil. Motor, kapal terbang. Kan yang membikinnya siapa? Manusia. Tisu ini yang membikinnya siapa? Manusia. Manusia hanya bisa mengubah dari satu benda ke benda yang lain. Mereka tidak bisa mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang dikatakan mencipta itu yang bisa dijadikan Tuhan adalah membuat sesuatu yang tidak ada, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, sedangkan yang dibuat semua oleh manusia ini pintulah, jendela, ya, jam, semua itu mereka buat dari sesuatu yang sudah ada, mereka ubah menjadi bentuk lain. Pasir-pasir, ya, pasir-pasir kaca, kemudian ada getah-getah pohon. Mereka bikin karet ini dan itunya, kaca dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansurun. Ya. Atau misalnya siapa nabi-nabi? Apakah mereka bisa mencipta? Ya. Nah, yang paling bisa dilihat atau yang paling hebat mungkin dibilangnya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian menjadi burung beneran atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih ada bahan untuk membuat sesuatu, dan itu pun izin juga, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala juga. Oh iya, oh gimana atuh kalau ajengan saya juga bisa kayak gitu juga. Kiai saya di kampung bisa motor jadi sapi. Ya, misalnya nih jagong jadi domba misalnya. Atau ajengan saya bisa ngatur matahari, ngatur bulan dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah bisa. Iya, semua dengan izin Allah bisa. Sebagaimana Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang buta. Dengan izin Allah bisa, ya, tanah liat yang dibuat seperti burung kemudian jadi burung beneran. Dengan izin Allah. Sekarang mana dalilnya? Itu ada dalilnya semua. Sekarang mana dalilnya Allah memberi izin kepada ajengan antum untuk bisa, ya, mengubah motor jadi sapi, ya, atau mereka macam-macam lagi. Ya, bisa menjadikan ini dan itu, bisa menggerakkan ini dan itu, bisa memberikan rizki, bisa menyembuhkan orang sakit. Mana dalil? Kalau atas izin Allah, jangankan manusia, monyet aja bisa ya menghidupkan orang mati kalau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, mana hujahnya? Baik.
Jangan pakai izin dari, betul kalau izin dari Allah semua bisa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menggerakkan alam semesta ini semuanya atas izin dari Allah. Tapi semua itu pakai dalil. Ya, yang namanya karomah itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa semau dia bisa. Ya, kenapa Nabi Isa langsung aja bikin orang-orang yang mengejar dia jadi cucu ngukwe semuanya? Bisa. Kenapa nggak dibuat seperti itu malah lari Nabi Isa? Jelas ini. Yang namanya karomah itu tidak bisa dipelajari. Yang namanya karomah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa datang semau dia. Rasulullah SAW berapa kali tidak ada air dan beliau pakai tayamum tuh. Kenapa Rasulullah nggak terus mengeluarkan air dari tangan beliau? Ya, nah yang bisa dipelajari, kalau yang bisa dipelajari, nah itulah sihir dan perdukunan. Karomah-karomah sesuatu hal yang tidak biasa itu terjadi. Kalau itu bisa dipelajari, pastikan itu adalah sihir, pastikan itu adalah perdukunan. Kalau karomah itu nggak bisa dipelajari. Pesantren-pesantren itu namanya sihir. Di pesantren-pesantren dia bisa pelajari karomah-karomah, bisa belajar ini atas izin Allah, mana? Ya. Nah, nah, jadi ya seperti bisa mendatangkan batu emas, ya bisa mendatangkan eh, ya bisa mendatangkan emas dari sungai ini, dari sungai itu, bongkahan-bongkahan besar. Mau jadi dukun atau gitu mah tuh, kernaun mending udah dia beli villa, dia beli bikin perusahaan, dia nggak tetap tinggal di kampung. Kalau bisa dia ngeluarin emas dari sungai-sungai, ya, nah intinya dibodoh-bodohi orang. Taib. Nah, satu-satunya yang bisa mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka yang disembah selain Allah itu la yastati'una lahum nasran. Mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Yang disembah selain Allah siapa? Yang terbanyak iblis. Tuh, kita baca apa kata iblis. Mereka tidak bisa menolong, dia ini tidak bisa menolong orang yang menyembah dia. Bahkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Di surat Ibrahim ayat 22, iblis berkata, khutbah dia iblisnya di neraka nih. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkata iblis, ketika sudah selesai, ketika sudah diputuskan seluruh perkara, yang masuk neraka, masuk neraka, masuk surga, masuk surga. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dia bilang kepada penghuni neraka, followernya nih, follower, fans, nonde ngarananya, ya, no subscribe, ka iblisnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah memberikan janji-janji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku pun memberi janji-janji juga kepada kalian, tapi aku selisihi. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, dan aku tidak ada kuasa sedikit pun atas kalian. Illa an da'autukum, iya kan? Kecuali hanya kata iblis nih, coba ini kata iblis. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tidak ada kuasa sedikit pun atas kalian kecuali aku hanya mengajak kalian saja. Kalian malah ikut. Kan enggak ada orang ya, nih misalnya nih. Oh, tuh lihat tuh iblis dia memaksa tangan saya untuk membuka air minum ini, jadi batal, jadi puasanya. Ada nggak? Nggak ada iblis kayak gitu. Dia nggak punya kekuatan diseret orang untuk tekan riba, seret orang untuk minum khamar, untuk dia berjudi. Ada iblis kayak gitu? Nggak ada. Maka nalia alaikum min sultan. Nggak ada. Aku nggak ada kuasa atas kalian. Kecuali aku kasih hembusan, dakwah. Aku hanya kasih usul, saran. Hanya sebagai bahan pikiran kalian aja. Malah kalian ikut. Ya, malah kalian ikut. Nah, jadi lintasan-lintasan. Sebenarnya iblis memberikan lintasan-lintasan pikiran dalam hati. Ya, kalau kita lawan dengan ilmu, kita lawan dengan iman, itu ibadah kita lakukan.
dan kita selamat dari makar dia. Tapi kalau itu menjadi pikiran, ya kalau menjadi pikiran, apalagi kalau sudah menjadi tekad, kalau sudah menjadi tekad, nah itu sudah ditahan tuh, ya. Nah, pertama cuma lintasan pikiran, lintasan terbesit teng, teng. Ini banyak dibisikkan setan, banyak macam-macam, ya. Kemudian yang nggak terpikir sama dia, itu setan itu. Kadang yang mungkin ini mah orang sholat, mana mungkin atau dibisikin membunuh, mau membunuh, merampok, mana. Tapi ada aja tuh dibisikkan seperti itu. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahadun yatakallama bih. Ya Rasulullah, kami dapatkan dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan. Ya, syirik, kufur, kemunafikan. Kata Rasulullah, awaqad wajadtum? Sudah kalian dapatkan itu? Iya ya Rasulullah. Dzaka mahdul iman. Itulah semurni-murni iman. Dzaka sharihul iman. Itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Engkau melawan bisikan tersebut. Engkau perangi, ya, apa yang dibesitkan oleh setan tersebut. Itulah iman. Kalau orang yang enggak ada iman, terbesit, langsung dia lampiaskan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia lakukan. Enggak ada imannya, enggak ada dia untuk menahannya. Enggak ada dia untuk perangi dalam hatinya. Maksud seterang-terang iman, semurni-murni iman, iman itulah yang memerangi bisikan-bisikan tersebut. Ya. Nah, fala talumuni. Ketika aku hanya memberikan bisikan kepada kalian, kemudian kalian ikut juga, fala talumuni. Karena itu jangan kalian cela aku, kata iblis. Lumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Ya. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak juga bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengkufuri apa yang kalian sekutukan aku dengan Allah dulu sebelumnya. Ini setan nih. Semua yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Malaikat dikumpulkan dengan para penyembah malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Hari di mana mereka dikumpulkan. Malaikat dan para penyembahnya. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kemudian dikatakan kepada malaikat, apakah mereka kepada kalian beribadah wahai malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami, penolong kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Yang mereka sembah itu adalah jin. Bal aktsaruhum yu'minun. Tetapi kebanyakan mereka percaya, diprank, istilah ayat namanya, sama jin. Yuh malaikat, yuh di dia teh malaikat. Padahal itu jin. Ya, mun abi mah Jibril, pada naon, ya, bade ngapung, nu ieu mah Mikail, nu ieu mah Israfil, Israil pun ada mungkin ya. Dia ngaku-ngaku malakul maut teh. Memang dia melakukan gerakan-gerakan yang itu mustahil untuk manusia bisa melakukannya. Ya, dan mengakunya betul-betul dia bilang ini Jibril. Dengan lisannya ini Jibril. Ya kalau saya sekarang memanggil Mikail nih. Ngomongnya kayak gitu memang. Dan yang ngajarin ustadz, yang ngajarin ustadz. Ajengan. Ya. Kalau di pondok mah ilmu putih, kalau di padepokan apa itu mah ilmu hitam. Kalau di pesantren mah ilmu putih mah ku Jibril, sama apa malaikat. Ya, tenaga dalamnya. Tapi kalau di padepokan itu mah ilmu hitam dengan iblis, dengan setan kerjasamanya. Nah, padahal kata malaikat mereka itu semuanya menyembah jin. Kebanyakan mereka percayanya bahwasanya itu malaikat. Ngaku-ngakunya malaikat tuh. Ya, baik. Nah, jadi semua yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembah mereka. Ya, sampai Rasulullah SAW saja berkata, ya Sofiyah, amat Rasulullah, wahai Sofiyah bibi Rasulullah, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka, la ugni anki minallahi syai'a, sungguh aku tidak bisa memberikan manfaat untuk menanti di hari kiamat. Ya Abbas, am Rasulullah, wahai Abbas paman Rasulullah,
selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu di hari kiamat nanti. Wa ya Fatimah binti Muhammad, salimi mali masyiti, wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dari hartaku yang kau mau. Sungguh aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu nanti di hari kiamat. Rasulullah nggak bisa ngasih manfaat untuk anak istri beliau. Apalagi untuk yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW. Yang Rasulullah pasti cintai saja, Rasulullah sangat mencintai siapa? Fatimah. Tidak bisa Rasulullah menolong putri beliau yang beliau cintai. Ya, bagaimana yang cuma hanya sekedar ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Wala anfusahum yang surun. Bahkan mereka yang disembah selain Allah itu, bahkan mereka yang disembah selain Allah itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jangankan menolong orang lain, menolong diri mereka sendiri aja nggak bisa. Ya, menolong diri mereka sendiri aja nggak bisa. Orang-orang datang kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, kau adalah ayah para manusia seluruhnya. Ala tara ila ma nahnu fi, apakah kau tidak lihat bagaimana keadaan kita sekarang ini? Bagaimana kita sudah kepayahan seperti ini? Ya, ud'u lana, tolong isfa'lana. Ya, berdoalah engkau kepada Rabbmu dan mintalah syafaat kepada Rabbmu. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku yang harusnya dikasih syafaat, bukan aku yang ngasih syafaat. Nabi Adam, beliau tidak bisa menolong diri beliau sendiri. Ya, apalagi menolong orang lain. Demikian Nabi Nuh, demikian Nabi Ibrahim, demikian Nabi Musa, demikian Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sekalipun. Ya, beliau tidak langsung minta syafaat, beliau minta izin dulu. Ya, dengan sujud, bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, baru turun izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah tadi juga syaitan yang disembah, dia tidak bisa menolong orang lain, bahkan dia tidak bisa menolong diri dia sendiri. Nah, ini semua yang disembah selain Allah. Kata Allah, semua yang disembah selain Allah seperti ini hakikatnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Semua yang disembah selain Allah itu semuanya sama, hamba seperti kalian. Semua yang disembah itu semuanya sama, hamba seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah mengatakan di surat Fatir, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki walaupun hanya kitmir. Apa itu kitmir? Kitmir adalah selaput biji kurma yang membatasi daging kurma dengan biji kurma, ada selaputnya tuh. Nah, setipis selaput biji kurma itu, mereka nggak punya apa, mereka nggak memilikinya. Ngapain diminta? Ada yang minta rezeki, minta jabatan, minta rumah, minta rezeki. Mereka aja memiliki satu helai selaput biji kurma aja nggak punya. Apa yang mau mereka kasih? Ya, ya. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki walaupun hanya sehelai selaput biji kurma. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh manusia nanti dibangkitkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Mereka dibangkitkan tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai pakaian, tanpa memiliki apapun, ya, tidak memiliki apapun, tidak membawa apapun. Nah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa-doa, meminta-minta kepada mereka ini, la yasma'u du'aakum. Mereka itu tidak akan mendengar doa kalian. Nabi Isa diseru, Nabi Muhammad dipanggil, Syekh Abdul Qadir Jailani dipanggil. Mereka enggak dengar apa yang kalian panggil-panggil, apa yang kalian sebut-sebut, apa yang kalian minta-minta itu mereka enggak dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar doa kalian sekalipun, mastajabu lakum. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kalian minta itu. Mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta itu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti di hari kiamat mereka semua yang kalian sembah mengkufuri perbuatan kalian itu. Ya, mengkufuri perbuatan kalian itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, tidak ada yang bisa menyampaikan kabar seperti ini kepada engkau wahai Muhammad
kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya. Nah, ini terkait dengan rububiyah. Banyak lagi, ini hanya satu dari puluhan bahkan ratusan dalil tentang hakikat mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mencipta, mereka tidak bisa mengatur apapun, mereka tidak bisa mereka tidak memiliki apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak bisa seorang nabi untuk ya, seorang nabi tidak bisa untuk menahan orang yang dia cintai untuk meninggal. Misalnya seperti anak Rasulullah SAW meninggal, putri beliau, putra beliau, istri beliau. Nah, karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah apa yang Allah pinjamkan kepada kita, milik Allah pula lah apa yang Allah ambil dari kita. Nah, itu sejatinya itu. Ya. Enggak ada bisa menahan andaikan Allah sudah la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Tidak ada yang bisa menahan andaikan Allah sudah memberi dan tidak ada yang bisa memberi andaikan Allah mau menahan. Ya. Law ijtama'u ay yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa yajma wa i wa law ijtama'u ala ay yadurruk la yadurru illa ma kataballahu alaik. Andaikan seluruh manusia dan jin ini mereka berkumpul semua untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka semua tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sudah Allah tulis untukmu. Mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak bisa memberikan madarat itu kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan untukmu. Ya. Nah, seperti itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ketika beliau terluka sempat di perang Uhud, sempat beliau doakan keburukan untuk beberapa orang tokoh Quraisy. Allahumma alika bi fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, timpakanlah apa namanya laknatmu untuk Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham. Disebutin namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Maksudnya Rasulullah saja tidak bisa untuk berdoa saja, ada yang juga yang enggak dikabulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah timpakanlah bencana untuk si fulan, laknatmu untuk si fulan. Engkau enggak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Laisa laka minal amri syai'. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setingkat itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya ini untuk tauhid rububiyah. Jadi menunggalkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya ada yang menyekutukan Allah dalam yang itu adalah khususiyah Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, maka dia musyrik. Ya, dia tidak mengahadkan Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, qul huwallahu ahad. Dialah Allah, ya, dia Allah yang ahad. Ya, ahad dalam mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Insyaallah kita lanjutkan dengan tauhid yang berikutnya di hari besok insyaallah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.